Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kepo dimanapun Anda berada, bertemu lagi bersama saya Rahul Denggasing dalam program channel New Jelajah Kepo Production yang senantiasa menayangkan hal-hal unik menjadi tontonan yang menarik. Jadi ikuti terus channel YouTube Jelajah Kepo Production. Oke sahabat kepo, itulah tadi tayangan keseruan tentang dukungan dari salah satu supporter kreatif PSM Makassar ya. Jadi mungkin sahabat kepo sudah tahu kenapa saya memakai baju merah, topi koboi merah, salah satu warna kebesaran dari PSM Makassar. Karena hari ini kita akan mewawancarai ya, bincang-bincang santai dengan ketua dari The Maxman khusus zona Goa ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa The Maxman adalah salah satu supporter atau supporter kreatif pertama ya yang ada di Sulawesi Selatan dan merupakan yang terbesar saat ini, yang mungkin anggota-anggotanya sudah tersebar di seluruh Indonesia ya. Jadi saksikan bincang-bincang saya dari New Jelajah Kepo Production dengan pentolan ketua supporter dari komunitas The Maxman zona Goa. Oke sahabat kepo, untuk podcast kita kali ini atau episode kali ini itu berbeda dengan episode yang lainnya. Kalau kali ini kita akan mengambil lokasi itu di wahana kolam renang di Dewi Sri ya. Jadi Dewi Sri ini adalah salah satu wahana kolam renang di mana lokasinya tidak terlalu jauh dari kota Makassar. Jadi bagi sahabat kepo yang ingin mengajak sanak keluarga untuk berekreasi sekaligus mandi-mandi istilah orang Makassar ya, bisa memilih kolam renang Dewi Sri sebagai tempat untuk rekreasi atau refreshing keluarga. Oke sahabat kepo, jadi di lokasi Dewi Sri ini selain dilengkapi dengan wahana kolam renang, juga ada fasilitas resto ya, menyediakan juga tempat untuk memancing. Jadi yang ingin menyalurkan hobi memancing sekaligus menyantap makanan yang segar bisa datang ke resto Dewi Sri yang ada di Jalan Malino ya.
Oke, sahabat Kepo, kita sedang mencari lokasi yang cocok untuk melakukan bincang-bincang dengan pentolan dari Ketua Demesmen Sonagoa ya. Jadi ini adalah fasilitas wahana kolam renang yang ada di Dewi Sri. Ada kolam renang untuk orang dewasa, ada juga untuk anak-anak. Jadi ajak keluarga Anda, ajak family Anda untuk mengadakan rekreasi atau rekreasi refreshing di kolam renang Dewi Sri. Tidak susah cari Dewi Sri ini. Iya. Oh, iya. Alhamdulillah kita sudah tahu di sini. Oh gitu. Oke, kita mulai saja ya. Iya, oke. Assalamualaikum sahabat Kepo dimanapun Anda berada ya. Bertemu kembali bersama saya Rahul Denggasing dalam program New Jelajah Kepo Production. Untuk episode kali ini sengaja saya memakai pakaian kebesaran atau warna kebesaran dari PSM merah dengan logo-logo PSM karena saat ini kita mengundang ketua dari supporter komunitas supporter PSM dari Sonagoa ya. Siapa lagi kalau bukan Mas Firdaus. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah baik. Oke, Mas Firdaus. Iya. Kita langsung saja tanya-tanya ya. Boleh. Mas Firdaus sudah berapa lama bergabung dengan komunitas The Maxmen? Iya, bergabung dengan The Maxmen Iya. Indonesia, terkhusus The Maxmen Sonagoa ini dari 2012. 2012. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang alhamdulillah Oh, masih di The Maxmen Sonagoa. Oh, sudah lama sekali. Iya, alhamdulillah. Sudah banyak mungkin merasakan suka duka Oh dengan iya, luar biasa, sangat luar komunitas, ya? biasa. Iya, kita sudah rasakan dari awal perjuangan Iya. The Maxmen merintis di Goa sampai akhir ini The Maxmen Sonagoa masih tetap eksis Eksis, di ya? dunia kesupporteran. Jadi sahabat Kepo, dari gambaran saya sebenarnya ketua dari Demesmen Sonagoa itu orangnya sudah agak usia bagaimana ya, tapi ternyata masih muda. Masih muda, masih 17 tahun. Pak. Dari tampaknya ya. Iya. Oke, jadi Mas Firos ini kemarin baru-baru ya dilantik kembali sebagai ketua dari The Maxmen Sonagoa oleh Bapak Pembina The Maxmen, yaitu Bapak Haji Amir Uskara ya. Betul. Yang merupakan memang pembina dari The Maxmen Sonagoa. Oke, Mas Firdaus, memang Mas Firdaus ini dari kecil mengidolakan PSM atau bagaimana? Iya, semenjak dulu itu saya dikenalkan dengan PSM itu sejak umur 5 tahun. 5 tahun? 5 tahun. Oh, masih Itu belum masuk SD ya? Belum. Masih TK itu waktu. Masuk TK. Itu ketika itu waktu sejarah bagi kehidupan saya juga. Saya langsung diajak oleh orang tua saya, terkhusus ayah saya, Ya. ke dalam stadion Matu Angin. Dan ada juga sejarah langsung saya dapatkan pada saat itu. Apa tuh? Ketika berdesak-desakan, Ya. HP ayah saya hilang. Oh, Itu HP-nya. sejarah yang tidak bisa saya lupakan. Oh. Makanya ketika itu saya berniat bahwa hari ini tragedi yang dirasakan ayah saya Ya. itu akan berdampak, saya akan menduduki salah satu jabatan di The Maxmen. Alhamdulillah. Akhirnya Dan ini yang kesampaian di- terjadi sampai sekarang. Tunggu dulu. Waktu berdesak-desakan itu di tribun terbuka atau tribun tertutup ini? Tertutup itu. Oh, tertutup. View utama ya? View utama. Wih, alhamdulillah. Jadi apa sempat juga merasakan manjat-manjat tembok? Sempat. Sempat juga ya. Pada saat itu saya baru umur 11 tahun. Ya. Tepat kelas 1 SMP. Kalau saya tidak salah itu waktu saya pulang sekolah. Iya. Kan zaman PT-PT dulu Iya, ya. iya. Zaman angkot. Iya, angkot. Pada saat saya pulang sekolah, pada saat itu PC main sore. Main sore. Iya, betul. iya. Jadi saya pulang sekolah pada saat itu jam 2 Jam siang. 2, ya. Saya memakai baju merah sengaja. Heeh. Baju sekolah tapi dalamnya baju merah. Baju merah. Baju merah bawa Ganti tas, kan, ya. tas. Ya setelah pulang sekolah, saya berdiri di depan sekolah. Kebetulan itu waktu saya sekolah di MTS Model Makassar. Oh iya, yang ya, sekarang ya. jadi MTS 1 Makassar. Iya. Saya berdiri di depan. Ketika saya melihat para supporter Ya, lewat rombongan, iya. saya itu sebagai anak kecil Iya, iya. yang salah satunya juga suka nonton bola. Ya. Saya
arahkan tangan Ya. untuk memanggil salah satu supporter untuk berhenti. Kemudian alhamdulillah ada supporter juga, ada supporter yang berhenti. Apa namanya ya? Mengikutkan saya. Di atas mobil ya? Ya, motor. Motor. Itu waktu. Jadi saya ikut pawai juga. Ikut pawai. Oh, kalau ketahuan bapaknya pasti marah ya. Itulah juga. Jadi kadang saya tidak izin sama orang tua itu ikut. Sengaja memang, sengaja. Sengaja ya? Ya, bermodalkan dulu kita itu jajan cuma 2.000. 2.000 ya. Bermodalkan 1.000 rupiah. 1.000 rupiah. 1.000 rupiah, betul. Untuk bagaimana kita tidak punya tiket, ya sudah. Kita ambil tali ya, sabuk ya. Sabuk. Sampai sabuknya itu pernah putus. Ya. Oke, sahabat Kepo. Ini baru awal-awal kita bincang-bincang, tapi ketua dari The Maxmen Sonagua sudah mengeluhkan unik-uniknya pengalamannya tentang semangatnya dalam mendukung PSM Makassar ya. Sebelum kita lanjut, saya juga mau perkenalkan bahwa untuk program dari channel YouTube Jelajah Kepo Production itu senantiasa disponsori oleh Safia Floris. Jadi bagi sahabat Kepo yang ingin memesan karangan bunga, papan bunga ucapan untuk segala momen, baik pernikahan, duka cita ataupun momen lainnya, bisa menelpon di 081 333 46624 ke Safia Floris ya. Oke, lanjut lagi. Mas, terus itu pengalamannya waktu menonton PSM ya, waktu masih kecil ya, usia berapa itu? 11 tahun itu 11 saya tahun. Mulai ikut sama. Sudah berani ya ikut-ikut sama supporter untuk naik motor ya? Oh gitu. Iya. Terus kapan mulai masuk di komunitas The Maxmen? Apakah ada komunitas lain sebelum masuk di The Maxmen? Saya masuk di komunitas The Maxmen itu pada saat 2012. 2012. Sebelumnya saya hanya ikut-ikut. Oh, ikut-ikut. Jadi tidak ada supporter yang saya ikutkan. Itu saja waktu saya SMP ikut sama orang, saya tidak tahu supporter apa. Yang penting saya ikut saja. Oh, saya ikut saja. Jadi tidak ada supporter resmi ya yang diikuti? Tidak ada. Sebelum masuk ke komunitas The Maxmen. The Maxmen, betul. Sudah berapa lama saat ini setelah masuk The Maxmen? Alhamdulillah sekarang sudah 11 tahun. 2012 itu saya masuk bulan Mei 2012. Saya ingat pada saat itu saya masuk di salah satu tempat di Goa. Ya. Pada saat itu memang awal-awalnya adalah masa-masa vakum The Maxmen Sonagua dan kembali hidup kembali. Disitulah kita rintis kembali. Di 2012 itu saya bergabung bersama teman-teman di The Maxmen Sonagua untuk bagaimana kita berkomitmen besarkan The Maxmen khusus di wilayah Kabupaten Goa. Mengapa memilih The Maxmen sebagai komunitas untuk masnya bergabung sebagai supporter? Mengapa memilih The Maxmen? Bukan komunitas lainnya, kan banyak itu. Iya, betul. Mengapa? Ya, karena pada saat itu kenapa saya menginginkan masuk di dunia supporter terkhusus The Maxmen? Ya. Karena ada sesuatu yang bisa saya lihat, dan pada saat itu memang saya melihat sebuah postingan bahwa salah satu supporter membutuhkan member, dan awal-awalnya mereka kembali merintis dari masa-masa suramnya. Itulah yang kemudian di dalam hati saya ini mengatakan saya harus membesarkan lembaga ini, organisasi ini, untuk bagaimana kemudian The Maxmen ini menjadi salah satu sejarah dunia supporter, dunia perdamaian, dunia kreativitas, untuk terkhusus di Kabupaten Goa ini bisa besar. Dan ini menjadi komitmen saya. Walaupun banyak supporter lain yang memanggil, kan, tetapi sudah hati nurani untuk bagaimana kita bisa menjadi supporter paling besar di dunia supporter PSM. Khususnya di Sulsel dan Makassar ya. Iya, khusus di Goa juga. Dari sepengetahuan Mas Pedro sendiri, awal didirikannya The Maxmen khusus Sonagua itu tahun berapa? Awal didirikannya The Maxmen Sonagua itu pada tahun 2007. 2007. Oh, lama juga ya. Tanggal 16 Juni. 16 Juni 2007.
Itu didirikan sama siapa? Ini didirikan sama almarhum Pahut Batoni. Betul Ya, beliau juga salah satu jenderal di Demexmen Indonesia yang kemudian berinisiatif membuat salah satu supporter Demexmen juga di Kabupaten Goa. Ya. Makanya beliau pada saat itu menggandeng sahabat-sahabatnya kurang lebih 3 orang Ya. untuk bagaimana membentuk suatu wadah juga. Awalnya wadah kepemudaan, Oh, wadah kepemudaan ya. awal kepemudaan. Dan disitulah asal muasal mereka merekrut anak-anak muda di Kabupaten Goa. Dan pada saat itu syarat dan ketentuannya untuk bergabung di Demexmen terkhusus Kabupaten Goa itu minimal SMA. Minimal SMA ya. Dan kebetulan pada saat itu saya sudah SMA, Sudah kelas SMA. 2. Saya kira SMP. sudah SMA ya kelas 2 ya. Jadi Saya memenuhi bergabung, syarat. iya. Saya bergabung untuk bagaimana kita sama-sama komitmen Ya, membangun Demexmen Zona Goa. Demexmen. Jadi sempat ketemu dengan almarhum ketua, sempat ketemu. Alhamdulillah sempat ketemu ya. dan masih sempat bersama-sama berjalan untuk mencari member demi member di Kabupaten Goa. 2007 didirikan ya. 2007 didirikan. Kapan almarhum meninggal yang ketua pendiri yang awal Zona Goa? Beliau itu meninggal pada tahun, kalau saya tidak salah ingat, 2015 atau 2016. 2000. Ada kesan yang masih tersimpan di hatinya tentang apa yang telah dilakukan oleh almarhum sebagai pendiri dari komunitas Demexmen Zona Goa? Hal yang terkesan menurut saya secara pribadi, Ya. mengapa sampai hari ini saya masih berkomitmen di Demexmen Zona Goa, karena ada pesan yang beliau titipkan kepada kami untuk bagaimana tetap melanjutkan roda organisasi ya. Demexmen Zona Goa, walaupun beliau mungkin suatu saat nanti sudah tidak berada di Demexmen Zona Goa. Ini satu pesan beliau, Ya. jangan pernah mundur apapun yang terjadi. Oh gitu. Itu pesan beliau yang sampai hari ini terlintas di pikiran saya, Terngiang-ngiang ya. masih terngiang-ngiang. Dan itu yang memberi kekuatan buat memberi masnya kekuatan. memimpin Zona Goa, Iya. Demexmen Iya. untuk periode selanjutnya. 2 periode ya. Iya, betul. Saat ini ya. Alhamdulillah. Kapan rencana peresmiannya? Untuk sementara saya tidak mau terburu-buru dulu, Gitu ya. karena saya tidak menginginkan Demexmen Zona Goa ini hanya berbicara di wilayah penonton. Oh gitu. Karena Demexmen terkhusus ini adalah wadah kesupporteran. Kita bukan penonton biasa Ya. yang hanya ketika PSM Day. Ya. PSM Day, ketika ada kegiatan-kegiatan demi kegiatan yang kita laksanakan untuk membesarkan salah satu wadah di Kabupaten Goa, terkhusus Demexmen Zona Goa ini, mereka sudah tidak ada. Nah, itu yang kemudian saya berpikir bahwa saya tidak menginginkan hal itu. Kita sama-sama dari awal berkomitmen untuk membesarkan Demexmen Zona Goa, Ya. maka kita sama-sama di akhir nanti menikmati hasil yang kita sudah rintis. Ya. Rintis. Ya, memang sih Mas Firdaus, kalau kita lihat sebenarnya banyak orang-orang atau terkhusus masyarakat Goa yang ingin bergabung dengan Demexmen ya, khususnya. Tapi kadang pada saat ada kegiatan atau mungkin pada saat pertandingan PSM, mereka tidak serta-merta ada untuk mendukung langsung PSM ya. Bagaimana menurut tanggapan Mas Firdaus sendiri? Ya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa saya menginginkan di dunia supporter terkhusus Demexmen yang ada di Kabupaten Goa, Demexmen Zona Goa, ini tidak lagi menjadi wadah hanya sekedar penonton. Ya. Tapi kita menginginkan ada salah satu hal yang bisa masyarakat lihat. Masyarakat lihat. Makanya ketika awal saya mengambil alih Demexmen Zona Goa, diamanakan sama teman-teman, saya mengatakan sama teman-teman bahwa Demexmen terkhusus Zona Goa tidak lagi menjadi supporter hanya sekedar supporter, tapi kita juga masuk di wilayah atau lingkungan akademika, intelektualis, agama dan sebagainya. Agar kenapa? Agar Demexmen terkhusus di Kabupaten Goa ini menjadi salah satu contoh di dunia supporteran yang notabene-nya saat ini masyarakat beranggapan supporter itu rusuh, suka membuat keributan, negatifnya lebih banyak. Saya sependapat yang Mas Firdaus tadi bilang
kita bawa organisasi ke ranah Lebih. tentang yang religi ya, Religi, agama ya. agama. Karena dengan orang berlandaskan agama, jadi kerusuhan-kerusuhan itu bisa diminimalisir ya. Diminimalisir, Karena betul. orang kalau kita melakukan hal seperti ini, aduh, wah ya dosa ini. Iya, betul. Mungkin seperti itu ya, Betul, yang betul, saya betul. tangkap sedikit ya. Iya, betul. Bagus sih anunya Roda yang Mas Harus Firdaus lakukan dah. Oke, Mas Firdaus, kita sama-sama mengetahui bahwa The Maxman ini adalah komunitas supporter pertama kreatif yang berdiri di Sulsel ya, dan merupakan komunitas pendukung PSM yang terbesar saat ini di Sulawesi Selatan, di mana para anggotanya tersebar ya di Iya. seluruh Indonesia. Indonesia, betul. Mungkin Mas Firdaus bisa ceritakan sedikit sejarah berdirinya The Maxman Indonesia. Mungkin pernah dengar dari ketuanya sendiri, Iya. Mas Oca ya. Iya, Mungkin betul. bisa dijelaskan buat sahabat kepo yang ingin lebih tahu ini Iya. tentang The Maxman, sejarah berdirinya The Maxman. Iya, jadi saya klarifikasi dulu Iya. ya, Pak ya. The Maxman sebenarnya bukan supporter pertama. Bukan sobat, Bukan oh, supporter gitu. pertama PSM Makassar. Sebelum The Maksud saya Maxman, supporter kreatif. ya supporter Kreatif yang boleh. pertama kan. Iya. Kalau supporter pertama ya mungkin kita mendengar mungkin supporter Hasanuddin, Iya. iya kan? Sebelumnya itu supporter-supporter sebelum The Maxman ada tiga Ada yang tiga saya ketahui. Oh iya. Yang pertama itu supporter Mapanyuki. Oh iya, Iya. Pak Yuki. Ada supporter Mapanyuki yang lebih duluan lahir Ya. ketimbang The Maxman The Maxman, Indonesia. Ini sepengetahuan saya ya. Iya. The Maxman Indonesia. Terus kemudian setelah Mapanyuki ini lahirlah Ikatan Supporter Makassar, ISM. ISM. Iya. Dan kemudian lahirlah juga supporter Hasanuddin. Asal muasal berdirinya The Maxman ini karena salah satu pendiri, Ya. ya, tapi sampai saat ini beliau masih menjabat sebagai Presiden The Maxman Indonesia, Pak Ocha Alimbahri, Iya. yang menginginkan adanya perubahan di kubu supporter yang ada di Makassar. Karena pada saat itu supporter di Makassar terkenal dengan keberingasannya. Iya, betul. Makanya muncullah kemudian salah satu inisiatif Presiden The Maxman, salah satu pendiri juga Pak Ocha, untuk bagaimana membuat salah satu wadah supporter yang tidak lagi menjadi tanggapan negatif masyarakat. Iya. Makanya beliau mengajak sahabatnya atau orang terdekatnya, yaitu Pak Amrullah Pase Iya. dan Pak Kasim, Iya. kalau saya tidak salah ingat, Kasimnya. untuk membuat salah satu wadah dunia kesupporteran Iya. yang kreatif. Oke. Oke, sahabat kepo. Kayaknya ada kucing juga yang mau masuk di produksi New Jelajah Kepo. Oke, silakan dilanjutkan, Mas. Ya, oke, saya lanjut. Kemudian Pak Ocha ini Ya. mengajak teman terdekatnya, kalau saya tidak salah ingat, Pak Amrullah Pase dan Ya. Pak Kasim pada saat itu, untuk bagaimana mengembangkan atau membuat suatu wadah terkhusus supporter yang ada di Makassar untuk mengubah mindset masyarakat Ya. yang notabene-nya sudah beranggapan bahwa supporter itu brutal, beringas dan sebagainya. Makanya beliau pada saat itu mengajak para supporter bahwasanya sekarang zamannya bukan lagi seperti itu. Seperti itu ya. Bukan lagi seperti itu. Kita harus membuktikan bahwa Makassar adalah salah satu rumah yang baik bagi supporter yang lain. Betul. Akan tetapi mindset ya atau pikiran dari Pak Ocha pada saat itu ini membuat beberapa supporter yang sebelumnya sudah hadir Ya. sebelum The Maxman ini tidak bisa menerima, Oh, begitu tidak ya. bisa menerima apa yang Pak Ocha sampaikan. Oh, iya. Apa yang Pak Ocha sampaikan. Makanya Pak Ocha terus dan tetap berkomitmen untuk bagaimana meyakinkan bahwa beliau bisa dengan mengajak teman terdekatnya. Ya. Dan alhamdulillah hari demi hari ketika PSM berlaga di Stadion Neraka, Ya. Mato Aging, pada saat itu supporter tambah banyak yang bergabung di The Maxman. ya. Dan alhamdulillah The Maxman Sonago adalah supporter yang ada di kubu The Maxman Indonesia Ya. yang lahir ini kelima. Yang kelima ya. Yang kelima. Tertua. 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 Jadi yang lahir Makassar dulu, Iya. setelah itu
Pada saat itu ada 4 Ada 4 supporter yang lahir di dalam kubu ya. kubu DMX-Men Indonesia atau Rahim DMX-Men Indonesia. Ya. Lalu muncullah DMX-Men Sonagoa Oh, yang gitu. dikomandoi oleh Pak Hutbah. Pak Hutbah Tony untuk membuat pada tahun 2007. Saya belum ada pada saat itu, cuma saya orangnya senang dengan dengar cerita dengan para petua-petua DMX-Men sejarahnya ya. Sonagoa. Makanya sampai hari ini saya mampu berbicara tentang sejarah DMX-Men terkhusus Sonagoa. Ya. Karena itulah yang kemudian menjadi alasan saya sampai hari ini tetap komitmen, tetap setia, tetap konsisten untuk menjalankan roda organisasi DMX-Men Indonesia. Oh gitu ya. Ya sih, kalau dengar dari cikal bakal berdirinya DMX-Men ya, memang sejarah supporter Makassar, jangankan di lapangan, baru masuk ke Makassar saja, itu dari bandara sudah ada teror. Luar biasa. Belum lagi dengar cerita-cerita pentolan supporter PSM dulu, itu di hotel, itu sudah hancur-hancur itu kacanya. Momen yang paling tidak bisa kita lupakan pada saat itu, momen ketika DMX-Men bersama Bonek. Betul. Dan momen yang tidak bisa kita lupakan juga adalah perdamaian 2 supporter ini. Ya, itu yang saya pengen dengar cerita lagi. Dulu kalanya supporter PSM dengan Bonek itu adalah musuh bebuyutan ya. Iya, betul. Apalagi kalau main di Gelora, mereka bertemu. Itu tahun berapa sih sebenarnya kejadiannya hingga terjadi perpecahan atau permusuhan di antara kedua supporter itu? Saya kurang ingat kapan kedua supporter ini berdamai dan kapan supporter ini memulai rusuh atau saling berbeda pandangan tentang dunia kesupporteran. Akan tetapi ada juga yang saya ketahui tentang beberapa 2 supporter antara DMX-Men Indonesia dengan Bonek. Yang paling tidak bisa kita lupakan adalah ketika PSM berlaga di Stadion Bung Karno di Jakarta. Iya, Gelora Bung Karno waktu itu ya. Iya, pada saat itu sangat luar biasa. Walaupun saya tidak berada di sana, tapi saya mendengarkan cerita-cerita dari teman-teman yang berangkat. Ingin mendukung PSM pada saat itu, akan tetapi juga ada Bonek. Tetap teman-teman yang pada saat itu berangkat tetap utamakan nyali. Karena orang Makassar dikenal bahwa ketika sudah keluar, pantang pulang sebelum kita sampai di tujuan. Jadi apapun yang terjadi pada saat itu, hidup dan mati, itu sudah diserahkan sama yang ada di atas. Ya. Walaupun mungkin jumlah mereka mungkin lebih sedikit dari supporter Bonek. Iya, betul. Lebih banyak supporter Bonek ketimbang supporter kita yang ada di Makassar. Saya ingat cerita menarik saya, Mas, waktu saya di Jakarta. Waktu saya belum menikah sih dengan istri saya yang sekarang. Waktu Bonek sama supporter PSM Makassar itu bertemu di Stadion Jakarta, Gelora. Saya ada waktu itu. Saya menonton laga antara Persebaya Surabaya dengan PSM Makassar. Saya saksi mata juga. Sebenarnya sempat saya foto juga waktu itu pakai HP jadul-jadul dulu, tapi sudah hilang ya. Jadi waktu itu walaupun ada batas pagar pembatas, mereka sama-sama maju. Padahal supporter Bonek itu waduh luar biasa banyaknya, tapi memang nyali supporter Makassar itu waktu itu tidak ciut. Jadi mereka maju, cuman karena posisinya itu sudah agak rawan ya, jadi saya juga bawa pacar saya. Jadi akhirnya saya pulang duluan, melepas baju kebesaran warna merah, pakai baju biasa, jadi pulang. Waktu itu skor PSM unggul 1-0, tapi sempat disamakan dengan Persebaya Surabaya jadi 1-1 waktu itu. Mungkin kalau tidak salah perempat final atau apalah, yang jelas pada saat kejadian awal mula bentrok itu saya ada dengan pacar saya waktu itu yang sekarang sudah jadi istri. Alhamdulillah. Itu Sobat Kepo pengalaman saya waktu pernah menonton PSM Makassar di Jakarta.
Jadi tapi mungkin sudah damai sekarang ya. Alhamdulillah sudah Dan damai. didamaikan oleh yang saya dengar oleh The Maxman. The Maxman. Bagaimana ceritanya? Cerita yang saya dengar dari Presiden The Maxman Indonesia, Pak Ocha, pada saat itu PSM berlaga di Stadion Neraka, Mato Ya. Angin, melawan Persebaya. Ya, ya. Dan Pak Ocha pada saat itu berinisiatif menelpon salah satu dedengkot Persebaya bonek. Persebaya Ya. bonek untuk bagaimana mengamankan dan berjanji bahwa datang makin ke sini. Bahasanya kita kan, datang, mereka disuruh datang ke Makassar dengan jaminan bahwa ketika ada lecet, walaupun hanya sekedar garis, Ya, goresan, yang pertama harus mendapatkan goresan adalah Presiden The Maxman Indonesia, Pak Ocha. Pak Ocha ya. Pak Ocha. Dan beliau sudah sampaikan ke teman-teman bonek Ya, untuk bagaimana ketika ada apa-apanya teman-teman bonek, maka yang pertama harus mati adalah saya sendiri. Pak Ocha Pak ya. Ocha. Mereka harus melewati Pak Ocha dulu. Harus melewati Pak Ocha. Langkahi dulu Langkahi aku dulu. kalau kau mau menggaris bonek. Maka dari itu gitu. berawal dari teman-teman bonek hanya kalau tidak salah ingat 7 orang Ya. yang mendaftar, yang memberanikan diri mendaftar di Pak Ocha bahwa saya siap berangkat. Gitu. 7 orang. Tapi jaminkan saya bahwa hari ini saya datang ke Makassar, Ya. maka esok ketika saya pulang saya juga harus sampai di tempat tujuan. Tempat tujuan. Atau di Surabaya. Di Surabaya ya. Kembali ke Surabaya. Kembali ke Surabaya. Istilahnya. Sahabat Kepo, tadi kita sudah melakukan bincang-bincang singkat dengan ketua dari komunitas The Maxman, supporter PSM untuk Zona Goa. Tapi karena waktu yang tidak memungkinkan, jadi kita akan lanjutkan lagi bincang-bincang tersebut di episode part 2 yang akan datang. Ciao!